Kajian kita malam ini masih iman, Islam dan ihsan dalam hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah memang hadis ihsan itu. Tetapi dalam hadis itu lengkap. Iman, Islam, ihsan. Atau disebutkan dengan syariat, tarekat, dan hakikat. Kajian kita malam ini Ibu tentang khusyuk dalam solat. Sebentar aja kajian kita malam ini. 20 menit kira-kira. Perhatikan baik-baik Ibu. Kita tulis ayat Allah yang berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim. Apa itu ihsan? Dalam bahasa Arab Ibu ingat apa itu ihsan Ibu? Saya nulis surah itu. Malam ini kita bagikan khusyuk dalam tasawuf. Hadis. Nampak Ibu? Anta budallaha. Ini satu dulu. Dua. Fa innahu dalam makalah apa judulnya? Iman. Iman. Yang kedua, ini iman. Saya tulis iman. Nampak Ibu? Iman. Ini ihsan. Ini Islam. Ini namanya syariat. Apa namanya? Nanti kalau nggak paham tanya Ibu. Ini tarekat. Ini baru hakikat. Syariat anta budallah, engkau menyembah Allah, itu syariat. Maka dalam hadis itu lengkap. Anta budallah, engkau menyembah Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau memandang Allah. Ini disebutkan hakikat. Fa'il lam takun tarahu fa'innahu. Ini baru tarekat. Apa itu tarekat? Memperjalankan hati, kata Abuya, kepada Allah. Atau bahasa Abuya yang lebih sering disampaikan, hudur hati kepada Allah, itu tarekat. Atau dalam nama ilmu, nama dalam rukun agama disebutkan dengan iman. Maka di dalam solat ibu-ibu kita mesti khusyuk. Maka dalam surah Al-Mu'minun disampaikan qad aflahal qad aflahal mu'minuna alladzi hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah, beruntunglah orang-orang yang berada di dalam solat mereka khashi'un. Apa makna khashi'un, Ibu? Khusyuk. Dikarenakan agama kita 3, maka ketiga-tiganya itu mesti khusyuk di dalam solat. Nah, syariat ini di mana duduknya, Ibu? Tubuh. Syariat ini berarti pengamalan tubuh. Kemudian
Iman ini di mana? Letak iman di mana? Hah? Qalbu. Hati. Qalbu. Atau disebutkan dengan hati. Nah, ihsan ini ibu-ibu ruh. Jadi ketiga-tiga ini bagaimana cara kita memasukkan dalam khasyi'un? Khasyi'un di sini ketiga-tiganya masuk ini. Tubuh, hati, ruh. Khasyi'un berarti khusyuk. Khusyuk tubuh, khusyuk hati dan khusyuk ruh. Ini khusyuk tubuh. Ini khusyuk hati, ini khusyuk ruh. Apa? Di antara ketiga ini, mana yang pernah bertemu dengan Allah udah? Antara ini, tubuh, hati, ruh. Ruh. Ruh yang mana, ibu? Ruh yang mana? Coba jawab. Yang bisa jawab dipersilahkan makan mie. Ruh yang mana? Hah? Mana ruh yang dihidupkan? Mana sir? Allah menjawab dalam Al-Qur'an, yang hidup keluar itu namanya ruh hayawani, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Jawab, kulil ruh min amri jawablah Muhammad, ruh itu urusan Tuhanmu. Wama utitu minal ilmi ila qalila, tidak akan diberi ilmu tentang ruh kecuali kepada orang-orang yang sedikit. Siapa orang yang sedikit itu? Mursyid yang kamil mukamil. Yang kita yakini adalah guru kita, mursyiduna wa murabbina Abiyah Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kalau kita yakin beliau orang yang dipilih oleh Allah, diberi pemahaman tentang ruh, maka kita berabitah kepada beliau, menjadikan beliau itu orang yang membimbing ruh kita. Sebab beliau tahu pemahaman tentang ruh, membawa kembali ruh kita. Wa inna ilaihi kembali. Apa makna kembali? Bahasa kembali itu gimana pemahamannya? Pulang. Berarti pernah pergi. Berarti dari kampung pergi. Dari alam ruh kembali kita pergi ke alam insan ini. Alam yang bisa dilihat. Kembali nanti ke alam ruh. Kapan kembali? Kembali itu ada dua. Ada kembali di dunia, ada kembali di akhirat. Mati nanti, sebetul-betul mati. Keluar, ruh hayawani itu keluar. Baru itu hakikat kembali kepada Allah. Nah, di dunia kita, murabbina wa mursyidina abuya, bagaimana mengembalikan ruh si murid ini kepada Allah. Maka dilatihkanlah dengan berzikir. Dilatihlah kita dengan bertawajuh, bersuluk, berabitah kepada guru, berkhidmat yang paling penting kepada guru. Karena khidmat itu salah satu jalan yang paling cepat murid sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berkhidmat kepada guru? Dengan diri kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan ilmu apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Karena Abuya jauh, khidmat kita melalui dakwah Abuya. Kalau kita ada kesempatan, tidak ada sesuatu yang mendesak yang dapat memalingkan kita daripada majelis ilmu Abuya, kita datang. Itu bentuk khidmat kita kepada Abuya. Jadi di dalam solat ibu-ibu, kita sudah kaji malam yang kemarin, walam takum minal ghafilin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai.
Kalau khusyuk itu di 3 tempat, lalai pun juga 3 tempat. Kadang orang khusyuknya di tubuh saja. Tubuhnya betul-betul dia tidak bergerak-gerak ke tempat lain. Di tangannya, hendak garuk-garuk kepala, matanya melihat di tempat sujud. Ada orang khusyuknya di tubuh. Berarti dia dalam ilmu fikih, dalam bab syariat dia sudah khusyuk. Jadi dalam syariat itu khusyuk ibu mudah. Apa makna mudah? Mata jangan melihat kiri kanan. Kemudian tubuh tidak boleh bergerak kecuali gerakan di dalam solat. Yang kedua, khusyuk hati. Kalau di dalam hadis disebutkan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita tidak mampu menyembah Allah seolah-olah memandang Allah, yakin di dalam solat Allah melihat kita. Maka wala takum minal ghafilin, hatimu juga tidak boleh lalai. Tadi orang sudah khusyuk tubuhnya. Kalau ada orang ketika solat dia garuk-garuk, itu menandakan kalbunya enggak khusyuk. Itu hadis daripada Rasulullah. Pada suatu ketika ada laki-laki solat bersama Rasulullah. Maknanya diperhatikan solatnya oleh Rasulullah. Dia memain-mainkan jenggotnya. Ada orang jenggot lagi. Dan kita kiaskan, makna kita kiaskan apa? Kita bandingkan contoh-contoh yang lain seperti laki-laki itu. Kalau laki-laki itu main-main jenggot, apa kata Rasulullah? Jikalau hatinya khusyuk, khusyuklah jawarih. Apa makna jawarih, ibu? Anggota tubuh. Karena hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuh juga tidak khusyuk. Karena ini yang paling penting, ini raja nih. Maka kita perbaiki hati kita. Ini raja, ini mahkota. Segala ilmu ini dalam hati masuk. Ilmu awal-awal masuk ke dalam kalbu dia. Sebelum masuk kepada ruh, dia masuk ke dalam kalbu dulu. Baru nanti ada fuad, nanti ada lub dan sir. Jadi awal masuk dia ke dalam kalbu. Maka kalbu kita mesti kita sucikan dengan air taubat. Disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar, air taubat itu adalah talqin zikir daripada Syekh. Kita sudah ditalqin zikir sudah secara umum, yaitu la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah dalam hadis? La yanzurullahu ila solati. Hati-hati kita dalam solat. Allah tidak akan memandang. Jadi dalam bahasa hadis itu kita harus paham. Maka kita kalau baca hadis harus paham nahu. Ilmu nahu saraf itu ilmu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa hadis disebutkan la yanzuru. La, lam, dalam surah Al-Ikhlas apa? La atau lam? Lam yalid. Apa makna lam di situ? Tidak. Lam makna tidak. La makna juga tidak. Beda tidaknya. Kalau ini tidak di belakang. Telah terjadi tidak itu. Contoh. Saya tadi tidak pergi ke Barelang. Itu pakai la. Lam. Perbuatan telah terjadi tadi. Kalau la yang akan datang. Dalam hadis apa maknanya la yanzuru? Bagaimana pemahaman la yanzuru itu? Allah tidak akan pernah memandang ke dalam solat malam yahduril rajul, selama tidak hadir, tidak menghadirkan oleh laki-laki dalamnya solat akan hatinya beserta badannya. Beserta badannya. Ini hadis Rasulullah. Jadi Allah baru memandang solat kita ke dalam hati kalau hati mengingat Allah.
beserta badan. Berarti pemahaman di sini apa? Khusyuk syariat, khusyuk tarekat, khusyuk zahir dan khusyuk batin. Maka kalau dalam solat pernah kita mengangkat songkok. Huda pernah enggak dalam solat membenarkan pakaian? Contoh, ini serban, kan serban jatuh. Kita waktu suluk umpamanya, serban jatuh. Waktu kadang-kadang dia nih kita tarik. Nah, ini menandakan hati tidak khusyuk, maka anggota zahir tidak khusyuk. Hati kalau ingat Allah dia tidak teringat kepada serban, dia tidak ingat. Karena hati hanya mengingat yang satu. Jadi yang kedua khasyi'un, khusyuk hati. Apa makna khusyuk hati? Yakin di dalam solat Allah melihat kita. Yang ketiga, yaitu khusyuk ruh. Ini perlu kita latih. Kalau hati sudah khusyuk, ruh itu ibu-ibu cepat. Ruh yang dimaksud di sini bukan ruh hayawani. Ruh hayawani itu memang penyebab tubuh kita ini hidup, namanya ruh hayawani. Ruh Imam Al-Ghazali membagi dua. Yang pertama ruh hayawani, kalau keluar dia mati. Itu binatang pun punya ruh hayawani. Yang tidak dimiliki oleh selain manusia adalah ruh rabbaniyah. Apa itu ruh rabbaniyah? Latifah rabbaniyah. Sesuatu yang sangat tersembunyi. Rabbaniyah dibangsakan kepada Tuhan. Apa makna dibangsakan kepada Tuhan? Hanya Allah yang tahu. Dan Allah memberitahu tentang ruh kepada para kekasih-kekasihnya, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau dia paham mengenal Allah, sebab ma'rifatullah itu hanya diwarisi oleh para nabi dan rasul. Ma'rifatullah itu para malaikat tidak betul-betul mengenal Allah. Makrifat, betul-betul makrifat pada Allah itu adalah Rasulullah. Malaikat pernah melihat zat Allah? Tidak. Yang pernah menyaksikan zat Allah Rasulullah. Maka Rasulullah itu ilmu makrifatnya itu diwarisi kepada warasatul anbiya, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Maka ruh mereka itu dapat mengenal Allah. Ruh mereka telah sampai kepada Allah. Kita, ruh kita yang masih berjalan-berjalan, tidak tahu arah kembali kepada Allah, dengan kita bertarekat, dengan kita talqin zikir, dengan kita berbai'ah, maka mudah bagi seorang syekh untuk menarik kalbu si murid, membawa kepada Allah Subhanallahu, dengan catatan kalbu si murid itu selalu dibersihkan dengan berzikir mengingat Allah Subhanallahu wa ta'ala. Bagaimana khusyuk ruh? Khusyuk ruh adalah merasakan. Ingat ibu, hati itu mengingat. Ruh itu merasakan sifat dan af'al Allah. Di saat ruh sudah dapat merasakan sifat dan af'al Allah, maka pada saat itu tenggelam ingatannya ke dalam sifat dan af'al, disebutkan orang itu fana di dalam zat Allah Subhanallahu wa ta'ala. Bagaimana merasakan sifat Allah? Di dalam ilmu tauhid, Allah bersifat wahdaniyah. Apa sifatnya? Apa arti wahdaniyah? Esa. Apa maknanya? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Apa makna esa pada sifat? Bahwa sifat Allah itu tidak ada dua dalam satu nama. Paham ibu-ibu? Sifat Allah berapa? Yang berdiri pada zat? 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar kalam. Makna esa pada sifat, maknanya apa? Sifat Allah kudrah cuma satu. Enggak ada Allah itu dua kudrah, dua iradah, dua ilmu, dua hayat, dua sama, dua basar, dua kalam, enggak ada.
Itu makna esa pada sifat. Dan yang kedua, makna esa pada sifat, tidak ada selain Allah yang menyamai dengan sifat Allah. Kita punya kudrah? Punya. Tapi kudrah kita tidak sama dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kudrah yang ada pada kita itu pemberian daripada kudrah Allah subhanahu. Kira-kira dalam ketiga ini ibu, mana di dalam solat yang sudah masuk dalam kategori khusyuk khasyi'un? Tubuh ibu-ibu dalam solat ada enggak gerakan selain tempat dalam gerak dalam solat? Bunda Reni pernah bergerak kepada selainnya. Contohnya merapikan mukena, menarik ke belakang, menarik ke depan. Pernah? Dulu pernah. Bu Nureni pernah? Dulu pernah. Khusyuk ruh bagaimana? Merasakan bahwa kudrah kita ini waktu kita mengangkat tangan, Allahu Akbar, takbir intikal, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, rukuk kita, sujud kita, bacaan kita, penglihatan kita, pendengaran kita. Kalau itu dapat kita rasakan di dalam solat, ibu-ibu, kalau itu dapat kita rasakan, pendengaran kita ini kita rasakan bahwa telinga tidak dapat mendengar. Kalau tidak ada sifat sama. Kalau itu dapat kita fanakan di dalam sifat Allah, ming ini enggak terdengar lagi, ibu. Pernah enggak ibu waktu lalai dalam solat bacaan imam terdengar tapi kita enggak tahu? Pernah enggak? Contoh, imam membaca Al-Fatihah, membaca surah, ternyata dalam bacaan itu dia lupa atau salah bacaannya. Bagi orang yang mendengar dia tahu, tapi bagi orang yang lalai dia, ingatan hatinya kepada selain Allah, dia enggak tahu tadi bahwa imam. Nah, itu apa pemahaman? Itu namanya fana. Tetapi fana kepada ingatan selain Allah. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu dengar ini yang saya sampaikan. Ya kan? Dan dengar juga apa itu? Lalu lintas. Terganggu enggak? Kalau terganggu berarti belum fana pendengarannya kepada pendengaran ming. Ini mendekatkan paham. Belum fokus, bahasa yang mudah dipahami, belum fokus. Jadi makna khusyuk ruh adalah ruh merasakan kehadiran Allah. Makna kehadiran Allah adalah hadir sifat Allah pada diri kita. Kalau tidak ada kudrahnya, tidak bisa bergerak. Kalau sifat Allah ada pada kita, zat itu jangan tanya lagi. Pada orang yang sudah ma'rifatullah, dia diam. Seperti kajian kita kemarin. Rumusnya, bisa ndak sifat dengan zat dipisahkan? Ndak bisa dipisahkan. Maka pada diri kita ada enggak zat Allah? Ada, tapi tidak bertempat. Kalau kita mengatakan dalam diriku ini ada zat Allah. Kalau dia berpemahaman telah bertempat, maka dia menjadi kafir. Sebab sudah pemahaman ittihad dan hulul. Allah bersatu dan Allah bertempat. Bersatu Allah dengan makhluk itu disebut dengan ittihad. Wahdatul wujud itu ada ittihad. Bersatu itu salah. Hulul Allah menempat pada diri makhluk. Itu salah. Itu pemahamannya ibu harus benar-benar kita paham. Apa makna khusyuk pada ruh? Merasakan sifat ma'ani. Paham ibu-ibu? Apa makna khusyuk di tubuh? Tubuh tidak boleh bergerak kepada selain gerakan dalam. Apa makna khusyuk? Hati hadir hati kepada Allah, mengamalkan muraqabah. Makna muraqabah itu ibu dekat.
selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini kalau kita makan apa yang congkel-congkel itu, Bu? Gonggong. Atau makan kerang tumpah sesama kita. Itu mudah aja kita ambil. Betul? Kalau makan di depan Abuya, yang kepingin kita ambil pun kita tahan. Ya kan? Kenapa? Kalbu kita memandang segan. Segan. Pencuri dia tidak akan mencuri kalau tahu dia ada sisi. Kenapa? Karena dia merasa dipantau. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau hadir hati kita mengamalkan murakabah, yakin Allah melihat kita, keyakinan Allah melihat kita itu disebutkan murakabah itu dalam hati. Lalu jiwa kita merasakan Allah melihat kita, itu kita rasakan. Itu yang merasakan itu bukan hati, tapi ruh. Cuma kita belum ada ilmu dulu, tidak tahu cara memilahnya. Ada tubuh, ada kalbu, ada ruh. Kalbu hanya mengingat, ruh merasakan. Ruh yang merasakan itu disebutkan ruh latifah rabbaniyah, bukan ruh hayawaniyah. Walaupun ruh hayawaniyah itu penyebab aktifnya ruh latifah rabbaniyah. Paham Ibu? Ruh latifah rabbaniyah yang merasakan sifat Allah yang 7 yang diberikan kepada kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, dia dapat merasakan ini karena ada ini. Apa ini? Namanya ruh hayawani. Dapat beda Ibu? Ruh hayawani yang menjadi penyebab hidup kita. Ruh dalam tasawuf latifah rabbaniyah yang dapat merasakan kehadiran sifat ma'ani Allah di dalam diri kita. Paham Ibu? Ruh latifah rabbaniyah. Yang merasakan. Kalau ibu-ibu merasakan kudrah ini datang dari Allah, itu ruh yang merasakan. Bagaimana rasanya? Seperti kita merinding. Kan pernah merasa merinding kan? Orang malam yazuk layak arif. Orang yang tidak merasakan dia tidak tahu. Bukan tidak hadir, berarti dia pada saat itu tertutup dengan kelalaian kalbu. Ruh hayawani. Ruh hayawani itu selama kita masih bernyawa, inilah namanya ruh hayawani. Dalam tidur dia keluar masuk. Jadi ruh hayawani, ada ruh latifah rabbaniyah yang dapat mengenal Allah, ruh latifah yang menyaksikan Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, itu ruh rabbani, latifah rabbaniyah. Maka alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu ruh latifah rabbaniyah yang sekarang ada pada diri kita. Di mana letak ruh itu enggak tahu kita di mana. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ruh hayawani itu dia meliputi sekalian tubuh. Dan dia tidak berada di tubuh, tapi dia meliputi sekalian. Paham Ibu? Contoh, kalau kita potong anak jari kita. Kalau ruh dia ada pada tubuh, kalau kita potong jari kita, berarti jari itu masih hidup. Karena jari bagian daripada tubuh. Tapi ruh meliputi. Di mana ruh kita tunjuk? Tidak tahu kita di mana. Maka dalam solat Ibu, usahakan khusyuk zahir dalam pandangan syariat, khusyuk batin dalam pandangan tarekat, khusyuk ruh dalam pandangan hakikat.
Kalau ketiga-tiga ini belum dapat dibawa dalam solat, usahakan dua dulu, tubuh dan qalbu, agar Allah memandang solat kita.